Saya tuh ketahuan tuh masuk Islam itu karena dari tante saya, dari keluarga bukan keluarga kandung bapak saya, bukan. Kami panggil bou lah di situ karena dia masih satu marga dengan bapak saya, Bro Aritonang kan. Nah, dilihatnya memang saya tuh pakai jilbab. Nah, di situ di teleponnya bapak saya dari tempat kerja, baru bapak saya datang ke tempat kerja saya. Ya udah, tau lah kalau udah mengamuk, saya ditampar, dipukul. Semua lemari saya tuh yang ada mukena, hadiah-hadiah ya dari orang-orang yang waktu itu menyaksikan saya mualaf, itu dibakar beliau, ya kan, kecuali Al-Quran. Tapi itu tidak membuat saya tuh patah semangat, tidak menjadikan saya tuh ya udahlah saya pindah aja, apa sih yang saya kejar di sini, toh juga bapak mama saya tuh tidak izinkan gitu, nggak ada. Tetap saya tuh berpikir bagaimana caranya sholat gitu loh. Saya ambil apa itu namanya spray bapak saya, spray mama, ya kan, itu kan karena agak besar itu kan. Terus saya jadikan mukena, saya jadikan sarung, ya kan. Nah, sholat tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan simak video kesaksian ataupun perjalanan hidup dari seorang mu'alaf, yaitu Nora Aritonang, yang menceritakan bagaimanakah perjalanan hidupnya sehingga akhirnya beliau ini memilih menjadi seorang mu'alaf. Dan cerita ini saya dapatkan dari live streaming dari Kesaksian Kristen. Nah, bagaimanakah lika-liku perjalanan mu'alaf Nora? Mari kita simak videonya. Mau merayakan hari Paskah ya, kebetulan saya memang salah satu aktivis di gereja. Saya mengajar sekolah minggu juga. Jadi setiap hari Paskah itu kan selalu mengadakan acara untuk anak-anak sekolah minggu itu mencari telur Paskah. Itu subuh-subuh biasanya ya. Nah, jadi sebelum kami masak telur itu, nah saya kan pulang nih melakukan penginjilan ini sama pendeta, ya kan. Nah, kebetulan memang terlintas di pikiran saya ini untuk bertanya kepada pendeta ini, siapa sih yang membangkitkan Yesus gitu loh. Ya memang terlintas begitu saja, ya kan. Siapa yang membangkitkan Yesus? Ya pendeta itu menjawab ya Tuhan Allah katanya. Ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi saya berpikir kalau Allah itu juga yang membangkitkan Yesus adalah Tuhan, yang mana kuasanya kan gitu ya. Itu pemikiran saya. Tapi memang Masya Allah, memang kalau Allah sudah memberikan hidayah itu, hati kita tuh terus diganggu aja. Nah, jadi itu membuat saya itu sudah mulai agak berat sedikit untuk mau ke gereja. Karena secara logika aja lah, kalau tahu juga Tuhan yang membangkitkan Tuhan, nah, itu tidak masuk akal saya. Seperti itu. Ya, lama-lama kemudian saya mencari tahu. Tapi saya cari tahu tuh bukan cari tahu tentang keislaman. Karena memang kami di dalam keluarga itu, bapak saya tuh tidak suka dengan agama Islam. Jujur saja, memang bapak saya tidak suka sama agama Islam. Bahkan bapak saya itu kalau melihat saya membawa kawan saya yang beragama Islam selalu disuruh pulang. Suruh tuh kawanmu pulang tuh. Itu teroris itu. Taliban itu. Selalu dibilangnya kayak gitu tuh. Nah, saya cuma bertanya kepada teman saya yang Islam. Kebetulan bukan satu kerja ya, tapi satu wilayah kerja lah. Nah, dia itu saya tanya cuman ada nggak sih nama Yesus di dalam Islam gitu loh. Ya, karena kita kan penasaran, apakah cuman memang Yesus dalam Kristen yang ada? Karena Hindu Buddha memang kita sudah tahu tidak akan ada namanya Yesus, kan gitu. Ya, beliau menjawab ya memang ada, tapi itu bukan Yesus, tapi namanya Nabi Isa. Isa katanya, tapi Nabi Isa di dalam Islam itu tidak disalibkan. Yang disalib bukan Nabi Isa, ada tertulis di dalam Al-Quran, surat An-Nisa 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal
mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Jadi saya berpikir kalau Yesus dengan Nabi Isa itu adalah sosok yang sama, loh berarti Tuhan saya kok disalibkan ya? Sementara kenapa di dalam Kristen itu nggak ada disalibkan, kan gitu ya kan? Nah ini yang jadi pemikiran, kenapa Tuhan saya ini harus mati gitu loh? Nah tapi saya di dalam hati saya tuh selalu begini, loh Yesus kan mati demi menebus dosa saya gitu. Dia kan sudah berkorban, tapi apakah mungkin Tuhan itu harus mati menebus dosa manusia gitu loh? Tuhan tidak pernah mati. Yesaya 32 nomor 40, sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman demi aku yang hidup selama-lamanya. Yesaya 32 nomor 40, sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman demi aku yang hidup selama-lamanya. Yesaya 45 nomor 22, berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Yesaya 45 nomor 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada lagi Tuhan selain Dia yang hidup selama-lamanya, alias tidak pernah mati. Sedetik pun yang pernah mati pasti bukan Tuhan, karena memang tidak ada lagi Tuhan selain Dia yang hidup selama-lamanya, hanya Tuhan satu-satunya yang hidup selama-lamanya. Jadi itulah yang membuat saya jadi udahlah, gak iya lagi nih, masa kok Tuhan saya mati gitu loh. Sementara di dalam Islam Nabi Isa itu dimuliakan sama orang Islam, kok Tuhan saya ini mati gitu. Gak terima dong saya kalau Tuhan saya harus mati gitu. Saya butuh Tuhan yang hidup, yang tidak perlu mati gitu loh. Ya udah, situ saya memutuskan untuk masuk Islam tanpa meminta pendapat orang tua, karena saya tahu orang tua saya tidak akan pernah setuju. Saya pergi sendiri mencari tempat masjid yang jauh dari rumah, yang 3 kali nyambung oplet waktu itu ya. Saya cari di situ, saya tunggu sampai zuhur, ya kan? Sampai mereka selesai sholat, saya temui bapak-bapak yang ada di situ, ya kan? Kebetulan rupanya yang saya tanya ini dia itu adalah imam di masjid itu, karena dia yang terakhir keluar. Nah, dia yang terakhir keluar, saya tanya dong, Pak, boleh bertanya? Ya, bisa nggak di sini mengislamkan orang? Oh bisa, siapa yang mau masuk Islam? Saya. Oh ada yang mau masuk Islam katanya. Akhirnya saya dibawalah ke rumah beliau. Saya dibawa ke rumah beliau, saya ditemuin dengan istrinya, dijelaskan di situ semua. Akhirnya memang persyaratan ya, kalau perempuan itu kan tidak diwajibkan untuk sunat, tetapi memang saya ditanya, saya bilang nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, disunat aja nggak apa-apa. Nah, jadi itulah saya dibelikan pakaiannya pakaian yang menutup aurat lah waktu itu. Selesai maghrib di situ baru saya mengucapkan kalimat syahadat pada waktu itu. Saya pulang ke rumah ya seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk berbusana dengan berpakaian itu yang menutup lah, karena jujur kita kan ya memang dibilang suka-suka hati lah. Saya tidak memburukkan ya. Memang kalau di masa dulu itu kita berpakaian tidak dikontrol oleh agama, nggak dikontrol. Berbusana seperti apapun silahkan, karena kita ditanamkan itu segala sesuatu itu yang namanya dosa itu dari hati, bukan dilihat dari pakaian, ya kan? Bukan dilihat dari apa begitu. Jadi saya di situ memang sudah mulai agak menutup sedikit lah, menutup sedikit. Saya kaos agak besar, celana tidak terlalu ketat gitu ya. Terus saya itu kalau pakai jilbab nanti sudah di jalan, biar jangan ditengok bapak mama saya kalau mau pergi ke tempat kerja. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,
yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tapi Masya Allah, bos saya waktu itu menerima saya, walaupun saya itu sudah mualaf. Dia tidak mempermasalahkan soal agama. Itu juga baiknya bos saya nih, karena dia Cina. Nah, jadi saya tuh ketahuan tuh masuk Islam itu karena dari tante saya, dari keluarga bukan keluarga kandung bapak saya ya, bukan. Kami panggil Bou lah di situ karena dia masih satu marga dengan bapak saya, Bro Aritonang kan. Nah, dilihatnya memang saya tuh pakai jilbab. Nah, di situ di teleponnya bapak saya dari tempat kerja. Baru bapak saya datang ke tempat kerja saya. Ya udah, taulah kalau udah mengamuk. Saya ditampar, dipukul. Semua lemari saya tuh yang ada mukena, hadiah-hadiah ya dari orang-orang yang waktu itu menyaksikan saya mualaf, itu dibakar beliau, ya kan, kecuali Al-Quran. Tapi itu tidak membuat saya tuh patah semangat, tidak menjadikan saya tuh ya udahlah saya pindah aja, apa sih yang saya kejar di sini, toh juga bapak mama saya tuh tidak izinkan gitu, nggak ada. Tetap saya tuh berpikir bagaimana caranya sholat gitu loh. Saya ambil apa itu namanya spray bapak saya, spray mama, ya kan, itu kan karena agak besar itu kan. Terus saya jadikan mukena, saya jadikan sarung, ya kan. Nah, sholat tetap. Tapi Allah tuh baik ya, karena melihat saya tuh mengeluhnya tuh begini, ya Allah, bagaimana caranya saya tuh bisa bebas beribadah? Ya Allah, bagaimana caranya saya bisa bebas? Kalau saya kayak gini juga ya tidak akan sanggup gitu loh. Makan saya harus beli dari luar diam-diam dibelikan adik saya karena bapak dengan mama itu masak B2 terus, ya kan. Tempat makanannya bagaimana, gelasnya bagaimana. Tapi Masya Allah adik saya tuh yang di bawah saya tuh baik. Dia tuh beli nasi, saya sampai bilang gini, beli nasi bungkus yang harga 7.000 ya, gak apa-apa, hanya telur aja, yang penting saya makan gitu loh. Beli aqua gelas 1.000 ya, atau 2.000, biar saya apa gitu loh. Ya, tapi Masya Allah memang baik gitu loh. Ditampar, dipukul, dan mukena dibakar sehingga harus memakai spray untuk sembahyang. Itulah perjalanan mu'alaf Nora ya, ketika beliau ini masuk Islam dan lantas ketahuan oleh bapaknya yang membuat bapaknya marah besar dengan kemu'alafan dari Nora Aritonang ini. Nah sahabat, kita doakan untuk beliau, saudari kita yaitu mu'alaf Nora Aritonang, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.